Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas kembali soal-soal manajemen pemerintah pusat. Ini adalah bagian ketiga. Berikut adalah manfaat dari jadwal kegiatan sebagai salah satu wujud pengorganisasian, kecuali kita jawabannya D. Mengetahui keterkaitan antar kegiatan sehingga menghemat anggaran yang digunakan untuk kegiatan. Pengorganisasian waktu kegiatan dalam rangka pelaksanaan APBN diwujudkan dengan penyusunan jadwal kegiatan. Kementerian lembaga harus menyusun jadwal kegiatan mengingat banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan, padahal SDM yang melaksanakan kegiatan dan waktu yang tersedia terbatas. Manfaat jadwal kegiatan meliputi mempermudah perumusan permasalahan dengan mengetahui kegiatan yang perlu menjadi perhatian, mengetahui keterkaitan antar kegiatan sehingga memudahkan koordinasi dan alokasi sumber daya, menentukan metode atau cara yang sesuai, membuat kegiatan lebih terorganisir dengan mengetahui kapan kegiatan harus dimulai dan kapan diselesaikan sehingga proses hasil kegiatan lebih optimal. Setiap kegiatan yang direncanakan perlu dibuatkan kerangka acuan kerja atau KAK. Berikut adalah hal-hal yang sebaiknya termuat dalam KAK kecuali. Maka jawabannya E. Berapa realisasi anggaran atas program atau kegiatan tersebut? Setiap kegiatan yang direncanakan perlu dibuatkan KAK yang memuat uraian mengenai apa pengertian dan apa keluaran yang akan dicapai dari kegiatan. Mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas dan fungsi dan sasaran program yang hendak dicapai. Siapa personil atau tim atau satuan kerja yang bertanggung jawab melaksanakan dalam pencapaian keluaran atau output dan siapa yang akan menerima manfaat dari kegiatan. Kapan kegiatan dimulai dan selesai? Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan kegiatan? Soal berikutnya. Bisa teman-teman baca ya. Pernyataan yang benar terkait kewenangan di bidang kehakiman yang dimiliki Presiden adalah sebagai berikut. Maka jawabannya B. Memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik seseorang, menetapkan Hakim Agung. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dalam bidang kehakiman, Presiden mempunyai 7 kewenangan sebagai berikut. Memberi grasi atau pengurangan masa hukuman bagi narapidana, memberi amnesti atau pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman, memberikan abolisi atau penghapusan suatu tuntutan pidana, memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik seseorang, menetapkan Hakim Agung, menetapkan Hakim Konstitusi, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Soal berikutnya. Berikut merupakan siklus pengelolaan keuangan negara pada tingkat kementerian lembaga. Urutan yang benar terhadap siklus tersebut adalah E. Perencanaan dan penganggaran, penetapan APBN, pelaksanaan anggaran, review, dan pertanggungjawaban. Review itu artinya pemeriksaan ya. Soal selanjutnya. Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada PNS, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai lainnya di lingkungan pemerintahan. Yang tidak termasuk belanja pegawai adalah, maka jawabannya D. Gaji BLU. BLU itu artinya Badan Layanan Umum. Belanja pegawai yaitu kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan,
serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Belanja ini antara lain digunakan untuk gaji dan tunjangan, uang makan, asuransi kesehatan, honorarium, vakasi, lembur, dan kontribusi sosial. Dipa Bendahara Umum Negara atau Dipa BUN disusun dan ditetapkan oleh, maka jawabannya B. Pembantu pengguna anggaran. Dipa BUN adalah dipa yang memuat rincian penggunaan anggaran yang bersumber dari bagian anggaran Bendahara Umum Negara yang dikelola Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran, terdiri atas pengelolaan, utang pemerintah, hibah, investasi pemerintah, penerusan pinjaman, transfer ke daerah, belanja subsidi, belanja lain-lain, transaksi khusus. Dipa BUN disusun dan ditetapkan oleh pembantu pengguna anggaran yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dipa, kecuali, maka jawabannya D. Bukti transaksi khusus. Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dipa yaitu sebagai berikut. Keputusan Presiden mengenai rincian APBN RKAKL yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Dirjen Anggaran. RKA itu artinya Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Dirjen Anggaran RDP BUN. Kemudian Bagan Akun Standar. Penyusunan dipa harus memperhatikan standar dalam bagan akun standar untuk memastikan bahwa rencana kerja telah dituangkan sesuai dengan standar kode dan uraian yang diatur dalam ketentuan tentang akuntansi pemerintahan. Bagan akun standar itu seperti kode-kode akun ya. Kemudian daftar nominatif anggaran DNA ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan untuk satker yang dipanya disahkan oleh kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan. Soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk PNBP fungsional adalah, PNBP itu adalah penerimaan negara bukan pajak. Jadi yang termasuk PNBP fungsional adalah, maka jawabannya E. Penerimaan dan dari pemanfaatan sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak, jenis-jenis PNBP fungsional meliputi penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari hasil-hasil kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, penerimaan berdasarkan putusan pengadilan, dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Soal berikutnya. Dalam penetapan tarif PNBP harus memperhatikan hal berikut, kecuali, maka jawabannya A. Manfaat dari PNBP itu sendiri. Penetapan tarif atas jenis PNBP memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis kegiatan, penerimaan negara bukan pajak yang bersangkutan, aspek keadilan dan pengenaan beban kepada masyarakat. Soal selanjutnya. PNBP terutang akan menjadi kadaluarsa setelah, maka jawabannya B. 10 tahun sejak saat terutang. Penetapan jumlah penerimaan negara bukan pajak yang terutang ditentukan dengan cara ditetapkan oleh instansi pemerintah,
atau dihitung sendiri oleh wajib bayar. PNBP terutang menjadi kadaluarsa setelah 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya penerimaan negara bukan pajak yang bersangkutan. Ketentuan kadaluarsa tertunda apabila wajib bayar melakukan tindak pidana di bidang penerimaan negara bukan pajak. Soal selanjutnya. Surat pengesahan DIPA memerlukan pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan. Merupakan syarat pengesahan untuk jenis DIPA berikut ini, kecuali B. DIPA bagian anggaran bendahara umum negara. Karena DIPA bagian anggaran bendahara umum negara ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan. Oke, penjelasannya seperti ini ya. Pengesahan DIPA dilakukan dengan penerbitan surat pengesahan DIPA yang ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku kuasa bendahara umum negara untuk DIPA Satker kantor pusat yang berlokasi di DKI Jakarta dan DIPA bagian anggaran bendahara umum negara. Pengesahan DIPA ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, yang Kepala Kantor ya, untuk DIPA Satker vertikal atau unit pelaksana teknis, termasuk Satker kantor pusat di luar DKI Jakarta, dan Satker pusat yang ada di daerah, DIPA dekonsentrasi, DIPA tugas pembantuan, dan DIPA urusan bersama. Soal berikutnya. Yang tidak termasuk alasan revisi DIPA dapat dilakukan adalah, maka jawabannya B. Instruksi DPR atas penghematan anggaran. Revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap kebutuhan biaya operasional Satker, kecuali sepanjang masih dalam peruntukan yang sama dan kebutuhan biaya operasional masih mencukupi. Alokasi tunjangan profesi, guru atau dosen, dan tunjangan kehormatan profesor, kecuali untuk memenuhi tunjangan guru atau dosen dan tunjangan kehormatan profesor pada Satker lain. Pembayaran berbagai tunggakan, paket pekerjaan yang bersifat multi-years. Alokasi dana pendamping PHLN sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut dan atau perawatan tahanan untuk tahanan atau narapidana. Kebutuhan pengadaan bahan makanan dan atau perawatan tahanan untuk tahanan atau narapidana. Paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus. Soal berikutnya. Pejabat instansi pemerintah wajib menyampaikan rencana PNBP tahun anggaran yang akan datang secara tertulis kepada Menteri Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli tahun anggaran berjalan. Pejabat instansi pemerintah wajib menyampaikan rencana PNBP tahun anggaran yang akan datang secara tertulis di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli tahun anggaran berjalan. Soal berikutnya. Penggunaan dana PNBP setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan diperbolehkan atas kegiatan berikut, kecuali, jawabannya C. Bantuan pengembangan usaha masyarakat. Kegiatan yang dapat menggunakan sebagian dana PNBP meliputi penelitian dan pengembangan teknologi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penegakan hukum, pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu, pelestarian sumber daya alam. Soal berikutnya.
Berikut ini yang tidak termasuk dokumen sumber realisasi penerimaan negara adalah, jawabannya D. Kwitansi. Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan realisasi penerimaan negara antara lain meliputi surat setoran pajak atau SSP, surat setoran bukan pajak SSBP, surat setoran pabean cukai dan pajak SSPCP, surat tanda bukti setor STBS, surat setoran pengembalian belanja, bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank Persepsi, Devisa Persepsi, Pos Persepsi, dan atau KPPN. Soal berikutnya. Berdasarkan peraturan pemerintah tentang pengadaan barang jasa pemerintah, dinyatakan bahwa SPK, Surat Perintah Kerja, digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan B. 100 juta. Berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 28. Bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian atau pembayaran, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, dan surat pesanan. Bukti pembelian atau pembayaran digunakan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak 10 juta. Kwitansi digunakan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak 50 juta. SPK digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling banyak 100 juta. Pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 50 juta sampai dengan 200 juta. Dan pengadaan pengerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak 200 juta. Kalau surat perjanjian, untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta. Dan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas 100 juta. Surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang atau jasa melalui e-purchasing. Oke, teman-teman bisa baca ya peraturannya. Soal selanjutnya. Berdasarkan peraturan pemerintah tentang pengadaan barang atau jasa, pemerintah dinyatakan bahwa bukti pembelian digunakan untuk pengadaan barang atau jasa dengan nilai sampai dengan, itu sama seperti penjelasan soal sebelumnya ya. Maka jawabannya A. 10 juta. Perpres 12 tahun 2021, bukti pembelian, ada kwitansi, surat perintah, surat perjanjian, surat pesanan. Oke, teman-teman bisa baca kembali ya. Soal selanjutnya. Batas maksimal pembayaran dengan uang persediaan yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran selain untuk pembayaran honorarium atau perjalanan dinas atau kegiatan lain atas persetujuan Menteri Keuangan adalah sebesar, jawabannya E. 50 juta. Uang persediaan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS. Pembayaran LS itu artinya langsung ya. Pembayaran LS itu seperti pembayaran gaji gitu. Uang persediaan merupakan uang muka kerja dari kuasa bun kepada bendahara pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya. Pembayaran dengan uang persediaan yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu kepada satu penerima atau penyedia barang atau jasa paling banyak sebesar 50 juta, kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Pembayaran dengan uang persediaan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu kepada satu penerima penyedia barang atau jasa dapat melebihi 50 juta setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan, ceki Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Soal berikutnya. Jangka waktu pengujian SPP sampai dengan penerbitan SPM, UP, TUP, GUP, PTUP, LS oleh PPSPM adalah sebagai berikut, kecuali B. SPP GUP diselesaikan paling lambat 5 hari kerja. Jangka waktu pengujian SPP sampai dengan penerbitan SPM UP, TUP oleh PPSPM diatur sebagai berikut. SPP UP itu artinya kalau SPM surat perintah membayar, SPP surat permintaan pembayaran, UP uang persediaan, TU itu tambahan uang persediaan, GU itu ganti uangnya. SPP UP atau TUP diselesaikan paling lambat 2 hari kerja, SPP GUP diselesaikan paling lambat 4 hari kerja, SPP PTUP diselesaikan paling lambat 3 hari kerja, SPP LS diselesaikan paling lambat 5 hari kerja. Soal berikutnya. Koreksi atau ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat dilakukan apabila terdapat permintaan secara tertulis dari, maka jawabannya B. Pejabat pembuat komitmen. Koreksi atau ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi atau ralat SPM dan ADK SPM secara tertulis dari PPK. Koreksi atau ralat kode mata anggaran pengeluaran akun 6 digit pada ADK SPM dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi atau ralat ADK SPM secara tertulis dari PPK sepanjang tidak mengubah SPM. Koreksi atau ralat SP2D hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi SP2D secara tertulis dari PPSPM dengan disertai SPM dan ADK yang telah diperbaiki. Soal berikutnya. Yang termasuk prinsip dasar pengadaan barang atau jasa adalah, jawabannya B. Transparansi, keterbukaan, tidak diskriminatif, akuntabel. Pengadaan barang atau jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikkan secara internasional, yaitu efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi, dan akuntabel. Soal selanjutnya. Pinjaman yang diterima Indonesia dari lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara seperti Asian Development Bank adalah bentuk pinjaman yang bersumber dari, maka jawabannya B. Kreditor multilateral. Kreditor multilateral adalah lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberi pinjaman kepada pemerintah, misalnya Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank, Bank Pembangunan Islam, Islamic Development Bank. Kemudian kreditor bilateral adalah pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberi pinjaman kepada pemerintah. Kreditor swasta asing. Kreditor swasta asing adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah NKRI yang memberikan pinjaman kepada pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor.
Lembaga penjamin kredit ekspor adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan, atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang atau jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia. Soal selanjutnya, pinjaman luar negeri dapat digunakan pemerintah untuk hal berikut ini, kecuali, maka jawabannya D. Diinvestasikan pada swasta. Penggunaan pinjaman luar negeri yaitu untuk membiayai defisit APBN, membiayai kegiatan prioritas kementerian atau lembaga, mengelola portofolio utang, diterus pinjamkan kepada pemerintah daerah, diterus pinjamkan kepada BUMN, dan atau dihibahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menerus pinjamkan dan atau menerus hibahkan pinjaman luar negeri kepada BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan mekanisme pembayaran menggunakan SP2D rekening khusus. Urutan yang benar dari prosedur menggunakan SP2D rekening khusus adalah, maka jawabannya E. Satuan Kerja mengajukan SPMRK kepada KPPN khusus Jakarta 4. KPPN khusus memeriksa kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen. KPPN khusus menerbitkan SP2D RK dan dikirim ke BI. Yang terakhir, BI melakukan pembayaran kepada rekening pihak ketiga. Oke, bisa dibaca kembali ya teman-teman. Soal berikutnya. Pada tahap pelaksanaan anggaran APBN yang merupakan kewenangan Presiden selaku Kepala Pemerintah yang memberikan peran kepada Menteri Keuangan sebagai CFO untuk mendistribusikan anggaran APBN yang telah disetujui kepada kementerian atau lembaga, hal yang perlu dilakukan oleh kementerian atau lembaga pada awal pelaksanaan anggaran adalah melakukan persiapan berikut. Maka jawabannya B. Penetapan PPA, penerbitan, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, penetapan PPK berdasarkan pada peraturan D. Pasal 11 PP 45 tahun 2013. Soal selanjutnya. Kuasa pengguna anggaran dan bendahara ditetapkan oleh, maka jawabannya C. Pengguna anggaran. Pada awal tahun anggaran, langkah pertama yang harus dilakukan dalam tahap pelaksanaan anggaran meliputi penetapan pejabat pengelola anggaran mengikuti struktur organisasi. Pejabat pengelola keuangan meliputi kuasa pengguna anggaran dan bendahara yang ditetapkan oleh pengguna anggaran, serta pejabat pembuat komitmen dan pejabat penguji surat perintah membayar yang ditetapkan oleh KPA, kuasa pengguna anggaran. Soal selanjutnya, pejabat pembuat komitmen dan pejabat penguji surat perintah membayar ditetapkan oleh, apa jawabannya? D. Kuasa pengguna anggaran. Oke, penjelasan sama ya. Soal berikutnya. DIPA yang lengkap terdiri dari 5 bagian. Bagian yang berisi informasi tentang rencana penarikan dana dan penerimaan negara bukan pajak yang menjadi tanggung jawab setiap satuan kerja adalah C. Halaman 3. Nah, ini dia ya isinya. Surat pengesahan DIPA. Pengesahan DIPA yang ditandatangani Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan
DIPA halaman 1 itu memuat informasi yang bersifat umum dari setiap satuan kerja tentang rincian fungsi, program dan sasaran, serta indikator keluaran untuk masing-masing kegiatan. DIPA halaman 2 memuat informasi setiap satuan kerja tentang uraian kegiatan, subkegiatan, volume keluaran yang hendak dicapai, serta alokasi dana pada masing-masing belanja yang dicerminkan dalam mata anggaran keluaran. Halaman 3 memuat informasi tentang rencana penarikan dana dan penerimaan negara bukan pajak yang menjadi tanggung jawab setiap satuan kerja. Rencana penarikan dana oleh masing-masing satker sampai dengan jenis belanja serta rencana penerimaan pajak, bea dan cukai, hibah, PNBP, dan penerimaan pembiayaan yang menjadi tanggung jawab setiap satuan kerja. Di halaman 4 membuat catatan tentang hal-hal yang perlu menjadi perhatian oleh pelaksana kegiatan. Soal berikutnya, anggaran yang telah disetujui oleh DPR dirinci ke dalam urutan yang benar untuk struktur penganggaran adalah, maka jawabannya B. Bagian anggaran, organisasi, fungsi, subfungsi, dan program. Soal berikutnya. Jenis belanja adalah klasifikasi ekonomi dalam standar statistik keuangan pemerintah. Klasifikasi anggaran menurut jenis belanja dibagi menjadi 8. 4 diantaranya adalah C. Belanja pegawai, subsidi, bantuan sosial, hibah. Jenis belanja adalah klasifikasi ekonomi dalam standar statistik keuangan pemerintah. Klasifikasi anggaran menurut jenis belanja dibagi dalam 8 kategori. Ada belanja pegawai, teman-teman bisa baca ya. Kemudian belanja barang, itu untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai, untuk menghasilkan barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial dan belanja perjalanan. Ada belanja modal, itu biasanya untuk pembelian aset ya, pembelian aset tetap. Ada beban bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang. Ada subsidi, bantuan sosial, ada belanja lain-lain. Oke, untuk keterangannya teman-teman bisa baca ya. Soal berikutnya. Salah satu jenis klasifikasi belanja modal, contohnya kalau belanja modal tadi itu untuk pembelian aset-aset tetap. Maka jawabannya B. Pembelian tanah, jaringan, gedung, dan bangunan. DIPA dikelompokkan menjadi 2, yaitu, maka jawabannya D. DIPA Kementerian Negara atau Lembaga dan DIPA Bendahara Umum Negara. Berdasarkan pembagian anggaran dalam APBN, jenis DIPA dapat dikelompokkan atas DIPA Kementerian Negara atau Lembaga dan DIPA Bendahara Umum Negara atau BUN. Soal berikutnya. Pada prosedur penyelesaian DIPA, tugas Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Utama adalah, jawabannya C. Memerintahkan para KPA Satker agar menyampaikan DIPA dan ADK kepada Dirjen Perbendaharaan. Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Utama memerintahkan para KPA Satker agar menyampaikan DIPA dan ADK kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan jadwal validasi yang telah ditetapkan. Soal berikutnya. Pengesahan DIPA Satker vertikal dilakukan oleh, maka jawabannya B. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan. Jadi pengesahan DIPA ada 2 ya, ada Dirjen Perbendaharaan atas nama
Menteri Keuangan selaku kuasa BUN, ada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku kuasa BUN. Untuk penjelasannya teman-teman bisa baca ya, sama seperti slide awal. Soal berikutnya. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan ketentuan DIPA sementara adalah, maka jawabannya B. DIPA sementara ditandatangani oleh PA atau KPA. Nah, di poin 2 kan keterangannya situ, DIPA sementara tidak perlu ditandatangani PA atau KPA. Oke ya, penjelasan lengkapnya, jika KPA belum menyampaikan DIPA sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Dirjen Perbendaharaan menerbitkan surat pengesahan DIPA dilampiri DIPA yang diterbitkan oleh Dirjen Perbendaharaan berdasarkan Kepres mengenai rincian APBN sebagai DIPA sementara. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan menerbitkan surat pengesahan DIPA dilampiri DIPA yang diterbitkan oleh Kanwil. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan berdasarkan DNA sebagai DIPA sementara. DIPA sementara tidak perlu ditandatangani PA atau KPA. Dana yang dapat dicairkan dibatasi untuk pembayaran gaji pegawai, pengeluaran keperluan sehari-hari perkantoran, daya dan jasa, serta lauk pauk atau bahan makanan, sedangkan dana untuk jenis pengeluaran lainnya harus diblokir. Apabila DIPA telah diterima dari PA atau KPA setelah DIPA sementara diterbitkan, maka dilakukan validasi dan pengesahan revisi pertama DIPA bersangkutan. Soal selanjutnya. Pelaksanaan anggaran pendapatan yang berasal dari penerimaan perpajakan merupakan kewenangan C. Menteri Keuangan. Tadi yang termasuk PNBP umum adalah yang jawabannya penerimaan ganti rugi atas kerugian negara. Pas ya, yang poin D. Soal selanjutnya. Penetapan tarif atas jenis PNBP memperhatikan, jawabannya A. Dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usaha. Penetapan tarif atas jenis PNBP memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis kegiatan, penerimaan negara bukan pajak yang bersangkutan, aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Soal selanjutnya. Dalam hal terdapat revisi rencana PNBP tahun yang akan datang, pejabat instansi pemerintah wajib menyampaikan revisi rencana PNBP kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal, maka jawabannya C. 5 Agustus tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal terdapat revisi, pejabat instansi pemerintah wajib menyampaikan revisi rencana PNBP kepada Menteri Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut. Revisi rencana PNBP tahun yang akan datang disampaikan paling lambat 5 Agustus tahun anggaran yang bersangkutan. Revisi rencana PNBP tahun anggaran berjalan disampaikan paling lambat di tanggal 15 Agustus tahun anggaran berjalan. Soal berikutnya. Pada dasarnya, seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara. Namun, sebagian PNBP dapat digunakan oleh instansi yang bersangkutan untuk kegiatan yang berkaitan dengan jenis penerimaan negara bukan pajak tersebut, meliputi hal berikut kecuali C. Program kegiatan sesuai keinginan pimpinan. Kegiatan yang dapat menggunakan sebagian dana PNBP meliputi penelitian dan pengembangan teknologi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penegakan hukum,
pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu, pelestarian sumber daya alam. Soal selanjutnya, proses permohonan untuk menggunakan sebagian dana PNBP diatur dalam B. PP nomor 73 tahun 1999. Soal selanjutnya, jika wajib bayar kurang membayar jumlah PNBP yang terutang sebagaimana hasil pemeriksaan, wajib bayar yang bersangkutan wajib B. Melunasi kekurangannya ditambah sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% sebulan, paling lama 24 bulan dari jumlah kekurangan tersebut. Jika wajib bayar kurang membayar jumlah PNBP yang terutang sebagaimana hasil pemeriksaan, wajib bayar yang bersangkutan wajib melunasi kekurangannya dan ditambah sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan dari jumlah kekurangan tersebut. Soal selanjutnya, persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan BLU yang berhubungan dengan hal berikut kecuali maka jawabannya C. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan. Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan atau jasa layanan umum, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum dan atau pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat. Soal selanjutnya, penetapan PPK BLU dapat berupa BLU secara penuh atau BLU bertahap. Status BLU bertahap diberikan jika maka jawabannya D. Persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi, tetapi persyaratan administrasi belum terpenuhi secara memuaskan. Status BLU secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan memuaskan. Sedangkan status BLU bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan. Status BLU bertahap berlaku paling lama 3 tahun. Selanjutnya, BLU bertahap A mempunyai target PNBP sebesar 100 miliar dan mendapatkan persetujuan Menko untuk penggunaan 90% dari target penerimaan tersebut. Keputusan Menko tentang penetapan BLU menyebutkan Saker A dapat menggunakan PNBP secara langsung sebesar 60%. Realisasi PNBP sebesar 30 miliar. PNBP yang dapat digunakan secara langsung adalah atau jawabannya B. 30 miliar kali 90% kali 60%. PNBP yang dapat digunakan secara langsung, tadi kan 30 miliar ya, kali 90% kali 60%. PNBP yang harus disetor secepatnya ke kas negara. 30 miliar kurang yang tadi, yang PNBP yang secara langsung tadi kurang 16,2 miliar adalah 13,8 miliar. PNBP yang dapat digunakan dengan mekanisme pencairan PNBP. 30 miliar kali 90% kali 40%. Oke. Soal selanjutnya. KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Saker dalam 1 bulan yang dibayarkan melalui UP. Pemberian UP untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas 900 juta sampai dengan 2,4 miliar diberikan paling banyak sebesar
Apa jawabannya? B. 100 juta. Untuk penjelasan lengkapnya teman-teman bisa baca ya. Soal berikutnya. Pengadaan barang atau jasa harus dilaksanakan berdasarkan 7 prinsip-prinsip dasar pengadaan yang dipraktikkan secara internasional, yaitu B. Efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi, dan akuntabel. Soal selanjutnya. Unit layanan pengadaan wajib dibentuk untuk pengadaan dengan nilai D. Lebih dari 200 juta untuk barang pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, dan lebih dari 50 juta untuk jasa konsultasi. Oke teman-teman, itulah soal-soal kita kali ini. Semoga tayangan video ini bermanfaat dan semoga teman-teman juga bisa tambah semangat belajarnya dan teman-teman bisa lulus tahun ini. Amin ya robbal alamin. Jika dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik subscribe, share, like, and comment. Thank you.